Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sandal terapi dari limbah plastik, kayu, dan kerang. Kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yakni dengan saya sendiri, Eli Zuliasari, NIM 2020-11108. Yang kedua, Mita Dwi Febiana dengan NIM 2020-11192. Dan yang ketiga ada Musfi'ah Putri Kusuma dengan NIM 2020-11205. Dan yang keempat ada Elva Novianti dengan NIM 2020-11208. Dan yang kelima ada Zakiatul Hasanah dengan NIM 2020-11214. Dan yang keenam ada Nurul Ika Hidayah dengan NIM 2020-11222. Yang pertama yakni aspek pasar. Aspek pasar dalam sandal terapi yang terbuat dari permanfaatan limbah plastik, kayu jati bekas, dan kulit keras sebagai alat sandal terapi. Yang pertama, bentuk pasar yang akan dipilih, yakni berdasarkan jenisnya. Bentuk pasar dari usaha ini adalah pasar abstrak karena penjualannya akan dilakukan secara langsung maupun secara online. Dan yang kedua, ada permintaan dan penawaran. Produsen akan meninjau lebih lanjut minat konsumen terhadap harga yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, peluang pasar. Peluang pasar yang tersedia yakni akan menyediakan produk sesuai dengan minat calon konsumen. Dan yang keempat, yakni market share. Market share ini merupakan dalam pangsa pasar ini akan dihitung berapa persentase penjualan selama periode tersebut dan akan dibagi selama periode yang sama, sehingga ini akan membantu memberikan gambaran bagi penjualan selanjutnya. Dua aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografisnya yaitu dengan menargetkan penjualan pada semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografisnya yaitu bisa digunakan oleh semua jenis kalangan karena sandal terapi memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Dalam hal ini, sandal kesehatan mengikuti gaya hidup dan tren terbaru yang ada di masyarakat sekitar. Yang terakhir, segmentasi perilaku. Di dalam segmentasi ini lebih memfokuskan ke dalam semua kalangan bisa mengenakan. Aspek pemasaran yang kedua yaitu targeting. Target umum di sini adalah bagi penderita rematik. Dari sandal ini yang bisa membantu pijat refleksi selain pengguna penderita rematik, ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum, para orang tua yang berusia 30 hingga 50 dan anak-anak hingga orang dewasa. Yang terakhir, positoning. Produk ini adalah produk dengan konsep pemanfaatan limbah untuk didaur ulang kembali yang bisa memiliki manfaat lebih dan tentunya bisa membantu untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Kemudian di sini ada kebijakan marketing mix. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu produk setter pemanfaatan limbah plastik, kayu jati bekas, dan kulit kerang sebagai sandal terapi memiliki keunggulan kualitas produk dan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, price. Harga jual setter ini akan dijual 2 pasang seharga Rp20.000. Ini sudah disesuaikan dengan hitungan harga pokok produksi. Promosi. Promosi pasar akan dilakukan melalui pasar, bekerja sama dengan toko-toko secara offline dan online. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi pasar akan dilakukan melalui pasar, bekerja sama dengan toko-toko dan menjual secara offline dan online. Yang terakhir yaitu place. Setter ini dijual di pasar dan toko-toko pasar, terutama toko-toko yang menjual pengobatan rematik dan melakukan sistem PO atau pre-order. 3. Aspek ekonomi dan lingkungan. A. Aspek penilaian manfaat proyek. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi yang ditimbulkan dari unit usaha kami adalah sebagai berikut. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui 1. Meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. 2. Tersedianya usaha baru, produk kerajinan santer di masyarakat. B. Hambatan pembangunan ekonomi. Hambatan dalam pembangunan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga produktivitas hasilnya rendah karena kurang modal akibat rendahnya tabungan masyarakat. C.
C. Manfaat sosial. Pemanfaatan sosial dengan menggunakan website untuk mempromosikan dan untuk mengembangkan produk. D. Manfaat budaya. 1. Meningkatkan kebersamaan dalam pembuatan sandal terapi. 2. Meningkatkan jiwa kekeluargaan. 3. Membangun komunikasi yang baik. Penanganan limbah. 1. Performance. Fungsi dari sandal terapi ini yaitu untuk meredakan nyeri tubuh, mengatasi gejala rematik, hingga mendorong tidur lebih nyenyak. Yang kedua, features. Dengan menggunakan limbah kayu jati yang kuat dan juga limbah kulit kerang, hal ini akan memberikan tekanan pada telapak kaki sehingga dapat melancarkan peredaran darah. 3. Reliability. Dengan menggunakan sandal terapi ini akan dirasakan beberapa manfaatnya seperti melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri dan lain-lain sehingga akan membuat tubuh merasa sehat. 4. Conformance. Sandal terapi ini dapat digunakan oleh semua kalangan yang ingin berolahraga tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Jadi, selain menyehatkan, sandal terapi ini juga bisa digunakan dalam keseharian. 5. Durability. Sandal terapi ini kemungkinan akan bertahan lama baik digunakan di musim panas maupun musim hujan. Karena alat sandal sendiri terbuat dari kayu dan plastik dan menggunakan alat terapi yang kokoh yaitu dari kayu jati. Yang keenam, serviceability. Sandal terapi ini sangat praktis dan nyaman untuk digunakan karena menggunakan selop dari karet ban bekas yang tidak akan melukai kaki. 7. Estetik. Sandal terapi ini menggunakan biji saga sebagai hiasan sandal agar lebih menarik dan menggunakan kulit kerang bekas yang digunakan sebagai alat terapi yang unik, karena jarang digunakan pada sandal terapi pada umumnya. 8. Fit and finish. Bagi pengguna sandal terapi ini pasti akan merasa senang karena selain manfaat sandal terapi santer ini, juga terdapat nilai seni pada sandal terapinya sehingga akan tetap cocok untuk dipakai keseharian. Selanjutnya adalah aspek teknis. A. Lokasi usaha. Tempat sangat mempengaruhi produksi suatu produk, karena tempat dapat mempengaruhi harga, kualitas produk, dan pasar. Maka dari itu, pembuatan sandal terapi ini akan dilakukan di daerah Kecamatan Bae Kudus, tepatnya di Desa Kayu Apu Wetan RT 3 RW 5. B. Luas lokasi. Luas lokasi kira-kira 200-230 meter persegi. Pada usaha ini, letak pabrik dengan gudang dan tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap tenaga kerja yang bekerja. C. Layout. Pembuatan sandal terapi ini akan dilakukan di Desa Kayu Apu Wetan, karena sangat dekat dengan lokasi lainnya seperti gudang dan tempat pemotongan kayu jati, sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Kemudian, tempat tersebut juga memiliki prospek pemasaran yang cukup meyakinkan, sehingga dapat melancarkan proses penjualan produk kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, aspek keuangan. Mengelola keuangan suatu usaha bukan hanya dilakukan oleh usaha yang besar saja, tetapi usaha kecil dan menengah juga harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Karena kinerja keseluruhan suatu usaha bisnis sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan usaha yang bersangkutan. Seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan juga perlu menguasai tentang manajemen keuangan. Sumber daya produksi sandal terapi ini berasal dari tabungan pribadi. Selanjutnya adalah analisis perhitungan ekonomi per produksi. Biaya tetap terdiri dari lem Alteco dengan jumlah biaya 180.000, listrik 500.000, air 200.000, alat bor 300.000, cutter 200.000. Dapat mendapatkan biaya tetap sebesar 1.380.000. Selanjutnya adalah biaya variabel yang terdiri dari kayu balok dengan jumlah biaya 500.000, kerang 75.000, ban 300.000, biji saga 95.000, sandal bekas 465.000, sedotan bekas 100.000, dan kayu papan 2.250.000. Dengan total biaya sebesar 5.165.000. Jumlah produksi per bulan yaitu 310 unit. Harga produksi dapat diperoleh dari total biaya per bulan dibagi kapasitas produksi per bulan, yaitu 5.165.000 dibagi 310 unit, yaitu mendapatkan 17.000 per unit. Harga jual per unit, yaitu 17.000 ditambah 20% dikali 17.000, sama dengan 17.000 ditambah 3.400, yaitu mendapatkan hasil 20.400 per unit, tapi dibulatkan menjadi 20.000. Laba per unit, harga jual dikurangi harga pokok produksi, yaitu 20.000 dikurangi 17.000, mendapatkan hasil 3.000.
Break Even Point atau BEP, yaitu dapat diperoleh dari biaya produksi dibagi harga jual, yaitu 5.165.000 dibagi 20.000 mendapatkan 258 unit. Analisis pendapatan. Pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah produksi dikali 30 hari sama dengan 20.000 dikali 1 dikali 310 sama dengan 6.200.000. Analisis perencanaan laba rugi. Pendapatan sama dengan 20.000 dikali 1 dikali 310 sama dengan 6.200.000. Biaya variabel sama dengan 12.300 dikali 310 sama dengan 3.813. Pendapatan min biaya variabel sama dengan 6.200.000 dikurangi 300.000 sama dengan 2.387.000. Dalam struktur organisasi, yang tertinggi adalah pemilik atau direktur, kemudian di bawahnya ada beberapa manajer, yaitu manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, kemudian manajer pemasaran, dan di bawah para manajer ada staf atau karyawan. Berikut penjelasan singkat dari beberapa jabatan yang ada di bagian atas. Yang pertama, pemilik usaha atau direktur. Pemilik sekaligus penanggung jawab dari segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan, orang yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Dalam jalannya usaha, manajer keuangan bertugas untuk mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, termasuk pelaporan keuangan. Yang ketiga, manajer personalia, merupakan seorang yang mengatur sumber daya manusia seperti staf, karyawan, atau bahkan peserta program magang. Dalam hal ini, manajer personalia juga bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen. Yang keempat adalah manajer operasional, memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional sendiri dapat berbeda-beda sesuai dengan industrinya. Manajer operasional juga biasanya berhubungan dan membawai secara langsung staf atau karyawan yang berperan dalam proses operasional harian. Yang kelima, manajer pemasaran, memiliki tanggung jawab untuk mengatur proses penawaran produk perusahaan baik barang maupun jasa kepada pasar. Dan yang terakhir adalah karyawan atau staf, memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Deskripsi dan nama jabatan. 1. Elis Zuliasari sebagai pemilik usaha atau direktur. 2. Mita Dwi Febriana sebagai manajer pemasaran. 3. Musfiah Putri Kusuma sebagai manajer operasional. 4. Elva Novianti sebagai manajer keuangan. 5. Zakiatul Hasanah sebagai manajer personalia. 6. Nurul Ika Hidayah sebagai karyawan atau staf. Jadwal kegiatan. 1. Persiapan minggu pertama semua anggota. 2. Pembelian alat dan bahan minggu pertama pertanggungjawaban Elis Zuliasari, Mita Dwi Febriana, Nurul Ika Hidayah, Elva Novianti. 3. Produk minggu kedua penanggung-jawaban semua anggota. 4. Uji kelayakan bisnis minggu kedua dan ketiga penanggung-jawaban Musfiah Putri Kusuma dan Elis Zuliasari. 5. Promosi dan pemasaran minggu kedua dan ketiga dan keempat penanggung-jawaban Mita Dwi Febriana dan Elva Novianti. 6. Evaluasi minggu ketiga dan 4 penanggung-jawaban Elis Zuliasari dan Musfiah Putri Kusuma dan Mita Dwi Febriana. 7. Pelaporan minggu keempat penanggung-jawaban Nurul Ika Hidayah, Zakiatul Hasanah, Elva Novianti, Musfiah Putri Kusuma, Mita Dwi Febriana. Bentuk perusahaan. Elis Zuliasari sebagai pemilik usaha atau direktur, Mita Dwi Febriana sebagai manajer pemasaran, Musfiah Putri Kusuma sebagai manajer operasional, Elva Novianti sebagai manajer keuangan, Zakiatul Hasanah sebagai manajer personalia, Nurul Ika Hidayah sebagai karyawan atau staf. Sekian dan terima kasih.